Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan melihat video yang bersumber dari Jack Samuel ya, channel YouTube Jack Samuel. Dan kali ini videonya berjudul ngawur, klaim Profesor Malaysia ini bahwa kapal pinisi adalah kapal pertama orang Melayu. Nah, jadi yang kita ketahui kapal pinisi ini adalah milik orang Indonesia ya. Nah, ini diklaim oleh Melayu bahwasanya kapal pertama kali yang dimiliki oleh mereka. Nah, jadi seperti apa videonya? Langsung saja kita tonton ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Jack Samuel TV ya. Ya, jumpa lagi guys. Tadi adalah statement dari profesor dari Malaysia yang mengatakan bahwa kapal kita orang Melayu ya, maksudnya mereka, bahwa kapal Pinisi adalah kapal pertama kita orang Melayu. Kapal pinisi ini. Apakah itu benar guys? Saya juga jadi ketawa mendengar statement yang dilakukan oleh profesor ini. Karena setahu saya, dari saya belajar mengenai sejarah pembuatan kapal pinisi, itu kan kapal yang dibuat di Indonesia, tepatnya di daerah Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Ya benar. Yang tepatnya berada di 3 desa, yaitu Desa Tanah Biru, Desa Bira, dan Batu Licin. Kapal pinisi ini sudah ada sejak 1500-an di Indonesia dan sering digunakan oleh pelaut dari Konjo, Bugis, dan Mandar asal Sulawesi Selatan untuk mengangkut barang. Apakah memang orang Sulawesi Selatan ini adalah orang Melayu? Sedangkan dari data yang saya dapatkan bahwa suku-suku yang ada di Indonesia, suku Bugis itu termasuk suku yang berbeda dengan bangsa Melayu atau suku Melayu. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Mari kita dengarkan lebih jelas statement yang dikemukakan oleh profesor tersebut. Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. P-I-N-I-S-I. Kapal kita yang pertama, setuju atau tidak? Nah, ini kan ada sedikit pemaksaan ya. Coba kita lihat lagi video ulangnya. Lebih jelas statement yang dikemukakan oleh profesor tersebut. Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. P-I-N-I-S-I. Ini bermakna orang Phoenician sudah berhubung dengan orang Melayu. Waduh. Itu je poin yang saya nak bagi. Telah berhubung dengan orang Melayu, dan orang Melayu pandai belayar kan? Pandai tengok bintang tanpa memerlukan kompas. Mereka berdasarkan kepada percikan air dan laluan burung-burung. Dan tengok dia sudah menggunakan juga bintang. Daripada mana mereka? Daripada bangsa ini. Justru kapal kita pertama bernama Pinisi. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya itu tadi guys, itu statement yang dilakukan atau dilontarkan ya oleh profesor yang dari Malaysia, Ibu Yakub ya. Ini yang saya heran, kenapa mereka masih mengakui warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Padahal jelas-jelas bahwa mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Mereka adalah negara Melayu yang ada di Semenanjung Malaka di sana. Sedangkan kita ini kan terdiri dari berbagai macam suku. Yang jelas-jelas bahwa suku dari bangsa Melayu itu berbeda dengan suku Bugis. Karena suku Bugis inilah yang membuat kapal tersebut.
Bagaimana mungkin suku Bugis ini disebutkan bahwa mereka adalah bangsa Melayu? Melihat kepada warisan nenek moyang kita, di mana kita teringat akan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Ini terbukti bahwa kalimat tersebut bukan dikarang-karang, tapi memang ada buktinya. Jadi dari zaman dahulu kala di tahun 1500-an, Indonesia sudah mempunyai kapal yang cukup bagus ya untuk berlayar kemana saja dalam mengangkut barang. Kapal ini dibuat secara tradisional oleh masyarakat yang ada di 3 desa tadi, yaitu Desa Tanah Biru, Desa Biru, dan Desa Batu Licin yang berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini sangat jauh sekali dari daerah Jazirah Malaysia di sana, negeri jiran itu. Jadi kalau diakui sebagai kapal Melayu, saya rasa ini sangat jauh sekali, tidak ada hubungannya. Karena kapal penisi ini kan ada di Indonesia sejak tahun 1500 dan digunakan oleh pelaut konjo Bugis dan Mandar asal Sulawesi Selatan, bukan dilakukan oleh orang Melayu untuk mengangkut barang-barang, bukan. Jadi kapal ini adalah kapal yang dibuat atau digunakan untuk perdagangan ya, dinamakan kapal pinisi. Kapal pinisi ya, pertama kali di Indonesia sebenarnya digunakan untuk perdagangan ya teman-teman ya. Kapal penisi ini sangat mudah dikenali di perairan. Ciri khasnya tersebut dilihat dari penggunaan 7-8 layar serta 2 tiang utama pada bagian di depan dan belakang kapal. Nah, coba dihitung ya. Ini ada 7-8 layar ya. Selain itu, kapal tradisional Indonesia ini juga terbuat dari kayu. Umumnya ada 4 jenis kayu yang biasanya digunakan untuk membuat kapal pinisi ini, yaitu kayu besi, kayu biti, kayu kandole atau punaga, dan tentunya kayu jati. Proses pembuatan kapal penisi terbagi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama dimulai dari penentuan hari baik untuk mencari kayu untuk membuat kapal penisi tersebut. Biasanya hari baik mencari kayu jatuh pada hari ke-5 atau ke-7 pada bulan pembuatan kapal. Pemilihan hari ini melambangkan rejeki yang ada di tangan dan selalu mendapat rejeki. Tahap kedua pembuatan kapal penisi masuk ke proses menebang, mengeringkan, dan memotong kayu. Kayu-kayu tersebut kemudian dirakit menjadi setiap bagian kapal penisi. Tahap kedua inilah yang memakan waktu lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Pada tahap ketiga adalah proses peluncuran kapal penisi ke laut. Namun sebelum diluncurkan, biasanya diadakan upacara maceratopi atau menyucikan kapal pinisi. Upacara ini ditandai dengan kegiatan menyembelih sapi atau kambing. Dengan perhitungan jika bobot kapal kurang dari 100 ton, maka yang disembelih adalah kambing. Sedangkan kalau di atas 100 ton berarti sembelih sapi. Itu sebabnya rangkaian pembuatan kapal penisi melambangkan nilai filosofi tersendiri, yakni nilai untuk bekerja keras, kerjasama, keindahan, hingga menghargai alam. Tak heran kalau kapal penisi masuk dalam warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2017 lalu. Itulah guys sedikit informasi mengenai kapal penisi yang adalah warisan budaya bangsa Indonesia, bukan budaya Melayu. Oke, jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like, komen, dan tentunya subscribe. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya.
Setelah kalian menonton video ini, apa tanggapan kalian ya? Menurut kalian kapal pinisi ini milik Indonesia atau milik Melayu atau Malaysia ya? Coba teman-teman semua kasih tanggapan di kolom komentar sebanyak mungkin ya. Silahkan teman-teman semua bebas berkomentar, intinya tetap sopan dan santun ya kan. Sopan dan santun. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.